Biasanya kalau pas videonya itu ramai, yang melihat itu sekitar ratusan ribu. Seperti itu biasanya per hari itu bisa sampai 20 orang. 20 orang bahkan bisa lebih. Jadi pertamanya pas di TikTok itu saya melihat usaha strawberry seperti ini punya belum ada. Nah saya itu ngide karena ada konten kreator, misal kayak Siska Cole mereview tentang buah strawberry yang Jepang dan Korea itu dengan harga yang lumayan mahal. Lalu saya mengide untuk menanam bibit stroberi Jepang dan Korea itu bertujuan nanti agar masyarakat lokal itu bisa merasakan sensasi buah stroberi Jepang dan Korea itu dengan harga yang lebih murah daripada yang di supermarket seperti itu. Dengan menanam kita tidak hanya belajar untuk menumbuhkan tanaman saja, tetapi kita juga belajar untuk keterampilan, lalu kita juga belajar untuk kesabaran dan keberlanjutan kita di masa depan nanti. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Swastama, saya 20 tahun dan saya mahasiswa dan saya juga selaku owner Strawdies Garden. Awal mula terciptanya Strawdies Garden sendiri pada 2019 sendiri. Sebelumnya saya kan masih sekitar kelas 11 SMA. Nah, di kelas 11 SMA sendiri, saya sendiri telah mengumpulkan uang dari uang saku itu untuk menjual gerobak bakso. Setelah itu kebetulan ada pandemi di Indonesia. Setelah itu saya cuman jualan bakso itu sekitar 2 minggu saja. Lalu setelah jualan bakso vakum sekitar 1 tahun lagi, itu saya menjual buah stroberi. Jadi dulunya itu saya menjual buah stroberinya itu masih di jalan raya. Dan di jalan raya itu kadang ada orang-orang yang nakal itu juga kayak nyuri uangnya, terus habis itu kayak customer yang jahat itu biasanya kayak membohongi saya gitu. Katanya uangnya 20.000 padahal cuma 15.000 kayak gitu, udah pernah juga. Nah, pada tahun 2021 sendiri saya telah masuk di universitas yang cukup ternama di Surakarta. Nah, di situ saya menjual bibit-bibit tanaman stroberi dan tanaman herbal melalui live streaming. Nah, awalnya 1-3 hari itu saya itu cuman iseng-iseng aja live streaming. Nah, ternyata banyak sekali viewer yang excited tentang penjualan tanaman-tanaman stroberi sama tanaman-tanaman herbal. Nah, dari situ ada juga beberapa dosen dan ada beberapa temen juga kayak yang ngiri gitu. Lalu pas tatap muka itu saya mendapatkan diskriminasi di kampus. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk kabur dari kampus dan keluar. Setelah kabur sendiri saya juga sudah kayak mengide untuk membuat desain-desain untuk teh dari edible flower seperti teh chamomile. Lalu ada juga teh bee butterfly atau bisa disebut bunga telang kalau di Indonesia. Lalu ada juga teh mawar. Nah, tapi pada proses pengeringan itu tergagalkan karena kucing saya yang nakal, Kak. Kucing saya itu kayak kencing dan berak, dikiranya litter box gitu, Kak. Dari situ saya gagal lagi, tapi ya udahlah, namanya hidup gitu, Kak. Nah, pada tahun 2021 sendiri sebelum terciptanya Strawdies Garden, jadi sebelumnya kebun ini merupakan kebun tanaman sayur. Pas di awal-awal 2023, saya mengide untuk mengonten tentang tanaman stroberi dan pemetikan stroberi jenis Jepang dan Korea. Dan saya iseng-iseng memasarkan melalui TikTok dan banyak sekali viewer dan follower itu excited banget untuk datang ke kebun. Nah, dari situ juga saya membuka bisnis ini dengan konsep penjualannya itu petik sendiri. Jadi nanti customer datang ke sini, lalu customer memetik stroberi dan menimbang. Dan alhamdulillah, qadarullah itu banyak banget customer yang datang ke sini. Jadi pertamanya pas di TikTok itu saya melihat usaha strawberry seperti ini punya belum ada. Nah, saya itu ngide karena ada konten kreator, misal kayak Siska Cole mereview tentang buah strawberry yang Jepang dan Korea itu dengan harga yang lumayan mahal. Lalu saya mengide untuk menanam bibit stroberi Jepang dan Korea itu bertujuan nanti agar masyarakat lokal itu bisa merasakan sensasi buah stroberi Jepang dan Korea itu dengan harga yang lebih murah daripada yang di supermarket seperti itu.
untuk jenisnya ada beberapa dari Jepang dan Korea. Contohnya kalau dari Jepang itu ada strawberry Sachinoka yang keunggulannya itu buahnya itu rasanya lebih manis. Dan tapi untuk yang jenis Sachinoka sendiri itu cara pembudidayaannya itu sangatlah susah. Lalu untuk ukurannya kalau di Indonesia itu masih kecil-kecil. Lalu tipe kedua untuk yang strawberry Jepang ada juga strawberry yang jenisnya itu Saga Hunoka. Nah, Saga Hunoka sendiri adalah strawberry yang buahnya itu ukurannya itu besar dan rasanya itu juga cenderung ke manis daripada yang ke asam. Lalu yang ketiga ada juga strawberry Tochiotomi. Jadi strawberry Tochiotomi itu sama halnya dengan strawberry yang Saga Hunoka, tapi untuk yang strawberry Tochiotomi itu ukurannya kalau di Indonesia itu masih ukuran sedang. Tapi kalau misal stroberinya itu udah besar dan udah merah banget, itu rasanya itu lebih manis daripada strawberry yang Saga Hunoka. Tapi kalau dari ketiga jenis tersebut paling manis itu strawberry Sachinoka. Untuk strawberry jenis Korea sendiri, keunggulannya itu di sini ada strawberry yang namanya Soyoung. Jadi untuk strawberry yang Soyoung itu rasanya itu lebih soft dan teksturnya itu kayak lebih moist gitu. Jadi ketika dikunyah itu rasanya itu lebih segar daripada strawberry yang Jepang. Biasanya kalau saya memasarkan dari TikTok, saya itu lebih ke melihat beberapa konten kreator yang biasanya jualan atau konten kreator yang membuat A Day in My Life. Nah, jadi saya kolaborasikan penjualan sama A Day in My Life tersebut menjadi satu. Dan di TikTok nanti saya tinggal kayak apa ya, ketika di kebun nanti saya live streaming atau saya merekam beberapa footage, lalu saya mengeditnya dan saya voice over menggunakan script seperti itu. Nah, nanti ada beberapa viewer yang mungkin tertarik lalu langsung mengontak saya melalui tautan yang ada di TikTok. Biasanya kalau pas videonya itu ramai, biasanya yang melihat itu sekitar ratusan ribu. Seperti itu biasanya per hari itu bisa sampai 20 orang. 20 orang bahkan bisa lebih. Untuk jenis-jenis kontennya sendiri saya menyesuaikan. Jadi kalau saya menjual tanaman dan buah stroberi itu secara otomatis jenis kontennya itu tipenya itu yang pertanian seperti itu. Dari kebanyakan konten saya sendiri, saya mencari beberapa target market, diantaranya ibu-ibu dan anak muda. Jadi dari situ saya membuat beberapa konten yang disukai anak muda dan orang tua. Nah, diantaranya saya menambahkan beberapa tren yang diminati anak muda. Biasanya kalau anak muda yang suka dengan alam-alam seperti itu, biasanya saya menyisipkan video-video yang contohnya itu kayak sunset. Jadi kalau pas di Strawdis Garden sendiri, pas di sore hari secara otomatis orang-orang itu bisa melihat sunset secara indah. Nah, dari situ juga banyak sekali anak-anak muda yang langsung ke sini. Nah, biasanya orang tua sendiri saya iming-imingi dengan di sini juga menjual bibit-bibit seperti itu. Kalau customer kemarin pas Idul Adha itu adalah puncak-puncaknya Strawdis Garden itu banyak sekali customer. Nah, customernya itu juga ada yang dari Aceh, lalu ada juga yang dari Sulawesi, Kalimantan seperti itu. Biasanya yang dari luar pulau sendiri biasanya orang-orang yang mudik seperti itu. Jadi di luar jangkauan Karanganyar seperti itu banyak sekali. Kalau menurut saya lebih menguntungkan di TikTok daripada di penjualan biasa. Karena kalau di TikTok itu kita bisa langsung kontakkan dengan customer dan bisa memberikan rules ketika di kebun itu bagaimana. Lalu kita juga bisa mengarahkan customer dari luar kota ke lokasi kebun secara langsung. Biasanya kesulitannya sendiri untuk pemasaran lewat TikTok itu ketika pengeditan itu biasanya HP itu kadang overheat, biasanya itu kesulitannya. Jadi ada customer yang kecewa karena tidak sesuai ekspektasi dan belum mengetahui pengetahuan tentang pertanian itu. Buah stroberi itu ada kalanya buahnya itu munculnya kecil dan ada kalanya buahnya itu munculnya itu besar-besar seperti itu. Kadang selain itu
ketika ada customer yang sudah janjian, tiba-tiba ada customer juga yang belum janjian itu memetik buahnya itu tidak sesuai stok yang ada di hari itu. Nah biasanya saya langsung bingung biasanya. Itu kesulitannya. Awalnya sendiri ya kayak nggak percaya gitu, kayak nggak mendukung gitu. Sebenarnya ada beberapa konflik juga, ngapain mainan HP, ngapain bikin konten nggak jelas gitu. Ada juga kayak tetangga itu kayak nyinyirin gitu Kak, contohnya kayak alay gitu. Tapi saya kan juga nggak dengerin kata-kata mereka gitu Kak. Setelah viral itu banyak sekali pelanggan yang datang, dan saya juga bisa membuktikan dengan platform TikTok. Saya membuat konten di TikTok itu orang tua itu langsung terkaget-kaget, dan tetangga-tetangga yang awalnya itu nyinyir, yang ngata-ngatain saya alay itu malah justru sebaliknya, malah menyuruh saya untuk mengajari bagaimana caranya digital marketing di TikTok seperti itu. Kalau tips dari saya sendiri, yang pertama itu harus kayak niat dan konsisten. Nah, terus yang kedua itu harus mengetahui tema konten apa saja yang nantinya kita buat di situ. Untuk tips ketiga, kita tinggal mencari target marketnya itu ke siapa, seperti itu. Dan kita harus menyesuaikan konten tersebut. Buat anak-anak muda yang ingin melakukan usaha digital marketing seperti saya, khususnya di bidang pertanian, menanam merupakan investasi bagi masa depan kita. Dengan menanam, kita tidak hanya belajar untuk menumbuhkan tanaman saja, tetapi kita juga belajar untuk keterampilan, lalu kita juga belajar untuk kesabaran dan keberlanjutan kita di masa depan nanti.